Assalamualaikum teman-teman. Yuk hari ini kita belajar laju reaksi. Oke, sebelum kita belajar tentang laju reaksi, kita lihat dulu fenomena kembang api. Ketika kita menyalakan kembang api, maka lama-kelamaan kembang api tersebut akan habis. Nah, cepat lamanya kembang api itu akan habis itu dinamakan dengan laju reaksi. Dalam laju reaksi, besaran yang digunakan adalah molaritas. Molaritas merupakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Dalam ilmu kimia, laju reaksi dapat diartikan sebagai perubahan konsentrasi per reaksi maupun konsentrasi hasil reaksi pada satuan waktu. Misalkan di sini ada reaksi antara A plus B menghasilkan C plus D. A plus B disebut sebagai reaktan dan C plus D disebut sebagai produk. Pada reaktan di sini terjadi pengurangan konsentrasi per satuan waktu. Maka dari itu, laju A dan juga B bernilai negatif. Sedangkan pada produk akan terjadi penambahan konsentrasi per satuan waktu. Maka dari itu nilai C dan D di sini lajunya itu bernilai positif. Ini adalah grafik persamaan laju reaksi. Di sini ada konsentrasi dan juga waktu. Pada reaktan atau reaksi, itu konsentrasinya lama-kelamaan akan berkurang karena akan habis bereaksi. Sedangkan pada produk, itu konsentrasinya lama-kelamaan akan bertambah seiring berjalannya waktu. Persamaan laju reaksi dapat dituliskan sebagai V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Untuk mencari persamaan laju reaksi, maka terlebih dahulu kita harus mencari ordo reaksi NO dan juga BR2. Untuk menentukan ordo reaksi NO, kita bisa menggunakan eksperimen 1 dan juga 2 karena di sini nilai konsentrasi BR2-nya tetap. Sedangkan untuk menentukan ordo reaksi BR2, kita bisa memilih eksperimen yang mana saja karena di sini nilai konsentrasi NO tidak ada yang sama. Apabila ordo reaksi NO dan juga BR2 sudah didapatkan, maka tinggal dimasukkan ke dalam persamaan laju reaksi. Teori tumbukan adalah teori yang menjelaskan bagaimana terjadinya suatu reaksi antar partikel. Nah, laju reaksi itu akan bergantung pada 3 hal. Yang pertama, frekuensi tumbukan. Yang kedua, energi partikel reaktan. Dan yang terakhir, arah tumbukan. Energi aktivasi adalah energi minimum yang harus dimiliki oleh reaktan agar dapat bereaksi. Apabila energi partikel reaktan sama dengan atau lebih besar daripada energi aktivasi, maka reaksi akan terjadi. Sebaliknya, apabila energi partikel reaktan lebih kecil daripada energi aktivasi, maka reaksi tidak akan terjadi. Selain energi yang cukup, arah tumbukan juga dapat mempengaruhi terjadinya reaksi. Ketika partikel-partikel zat saling bertumbukan, maka kemungkinan akan terjadi tumbukan antar partikel yang sama maupun partikel yang berbeda. Apabila terjadi tumbukan pada partikel-partikel yang sama, maka hasilnya akan seperti ini. Tidak akan terjadi tumbukan yang efektif. Pada gambar yang kedua, di sini tidak terjadi tumbukan partikel-partikel antara A dan B, melainkan mereka hanya saling bersinggungan, sehingga nantinya tidak menghasilkan tumbukan yang efektif. Kemudian pada gambar yang ketiga, di sini terjadi tumbukan antar partikel A dan juga B.
dan arahnya itu tepat gitu, A dengan B, A dengan B, maka nantinya akan menghasilkan tumbukan yang efektif dan reaksi akan terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor yang pertama yaitu konsentrasi. Larutan yang memiliki konsentrasi yang tinggi mengandung banyak sekali partikel-partikel bereaksi, sehingga peluang terjadinya tumbukan efektif itu akan semakin besar. Sedangkan pada larutan yang memiliki konsentrasi yang rendah mengandung sedikit sekali partikel bereaksi, sehingga peluang terjadinya tumbukan efektif itu akan semakin kecil. Hal ini akan menyebabkan larutan yang memiliki konsentrasi yang tinggi, laju reaksinya akan lebih cepat dibandingkan dengan larutan yang memiliki konsentrasi yang rendah. Faktor yang kedua yaitu luas permukaan bidang sentuh. Pada partikel serbuk, partikelnya itu akan terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Maka dari itu, interaksi antar partikelnya itu akan semakin besar, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif pun akan semakin banyak. Hal ini berbeda dengan partikel yang berwujud lempengan. Tumbukan antar partikel hanya akan terjadi pada bagian permukaannya saja, sehingga tumbukan efektif pun kemungkinannya akan kecil. Maka dari itu, laju reaksinya akan lebih lambat dibandingkan dengan partikel yang berwujud serbuk. Faktor yang ketiga yaitu suhu. Partikel-partikel atau atom itu tidak ada yang diam, semuanya bergerak. Nah, ketika suhunya dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikelnya ini akan semakin besar. Otomatis mereka ini akan semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan efektif antar partikelnya ini akan semakin banyak terjadi. Hal ini akan menyebabkan apabila suhunya dinaikkan, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Faktor yang keempat yaitu katalis. Katalis merupakan suatu zat yang dapat mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Dalam grafik ini bisa dilihat, di sini ada garis yang berwarna merah, itu tanpa adanya katalis. Sedangkan garis putus-putus yang berwarna biru itu dengan menggunakan katalis. Nah, cara kerja katalis itu dengan cara menurunkan energi aktivasi, sehingga nantinya molekul-molekul itu akan dapat melampaui energi aktivasi tersebut dan akan menyebabkan reaksi itu akan berjalan dengan cepat. Selain 4 faktor yang tadi, itu ada faktor lain yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah sifat bereaksi. Sifat bereaksi ini berkaitan dengan senyawa yang akan bereaksi. Apabila senyawa yang akan bereaksi ini merupakan senyawa ionik, maka reaksi akan berjalan lebih cepat dibandingkan dengan senyawa kovalen. Nah, hal ini dikarenakan pada senyawa ionik itu hanya akan melibatkan pertukaran ion. Sedangkan pada senyawa kovalen nantinya akan membutuhkan energi yang cukup tinggi untuk memutus ikatan kovalen yang ada. Faktor lainnya yaitu sifat pelarut. Sifat pelarut berkaitan dengan prinsip like dissolve like, di mana pelarut polar hanya akan larut dalam senyawa polar dan pelarut nonpolar hanya akan larut dalam senyawa nonpolar.